Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai keuntungan antar perusahaan transaksi persediaan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk perkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Anggia Jeliswefa Wijanti dengan NPM akhir 082. Perkenalkan nama saya Saya Zahra Zain Deokri Batura Salsabila. Suja. Perkenalkan nama saya Zahra Zain Salsabila, NPM 309. Saya Deokri Batura Sida dengan nomor NPM 058. Saya Gila Ramawati dengan LPM Hari 059. Saya Fitri Anggraini dengan NPM 301. Saya Nanda Saya Dewi Wita Ardhita Kuanas. dengan NPM 177. Saya Wita Kuanas Suci dengan NPM 302. Saya Karina Eka Wardani dengan NPM 305. Dan saya Intan Arum Aprilia dengan NPM akhiran 088. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke materi pertama yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Pendapatan penjualan antar afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagangan dijual di luar entitas yang dikonsolidasi. Penjualan barang persediaan oleh satu perusahaan kepada afiliasi menghasilkan akun penjualan dan pembelian timbal balik ketika pembeli memiliki sistem persediaan periodik dan akun penjualan timbal balik dan harga pokok penjualan ketika pembeli menggunakan sistem persediaan perpetual. Next. Dalam transaksi persediaan antar perusahaan ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada penghapusan pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penghapusan yang dimaksud di sini yaitu menghilangkan penjualan dan pembelian antar perusahaan dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian konsolidasi sebesar jumlah yang dibeli dari dan dijual ke entitas luar. Ketika sistem persediaan periodik digunakan, entitas kertas kerja untuk menghilangkan penjualan dan pembelian antar perusahaan hanyalah debit penjualan dan kredit pembelian. Nah, di sini ada contoh penghapusan pembelian dan penjualan antar perusahaan yaitu corporation membentuk anak perusahaan Son Corporation pada tahun 2016 untuk menjual lini khusus barang dagangan Pop Corporation. Semua pembelian Son dilakukan dari Pop Corporation dengan harga 20% di atas biaya Pop Corporation. Selama tahun 2016, Pop menjual barang dagangan seharga $40.000 kepada Son seharga $48.000 dan Son menjual semua barang dagangan tersebut kepada pelanggannya seharga $60.000. Baik Pop dan Son mencatat entry jurnal yang berkaitan dengan barang dagangan di buku masing-masing sebagai berikut. Pada buku Pop dicatat sebagai berikut, yaitu inventaris bertambah sebesar 40.000, kemudian hutang usaha juga bertambah sebesar 40.000. Jurnal tersebut untuk mencatat pembelian secara kredit dari entitas lain. Selanjutnya ada piutang usaha anak bertambah sebesar 48.000, kemudian ada penjualan juga bertambah sebesar 48.000. Jurnal tersebut untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Sun. Yang selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 40.000. Jurnal tersebut untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Sun. Nah, kemudian pada buku Sun dicatat sebagai berikut, yaitu inventaris bertambah sebesar 48.000. Kemudian ada hutang usaha bertambah sebesar 48.000. Jurnal tersebut untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Pop. Kemudian ada piutang sebesar 60.000 dan
penjualan sebesar 60.000. Jurnal tersebut untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 48.000, inventaris sebesar 48.000 untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada POP dan SON dianggap sebagai satu entitas untuk tujuan pelaporan sehingga gabungan penjualan dan harga pokok penjualan dilebih-lebihkan sebesar 48.000 dolar sehingga harus menghilangkan pernyataan berlebihan tersebut dalam kertas kerja konsolidasi. Eliminasinya adalah sebagai berikut. Penjualan POP sebesar 48.000 dolar, kemudian ada penjualan SAN sebesar 60.000 dolar. Penyesuaian dan eliminasi debit 48 dolar, konsolidasinya 60.000 dolar. Nah, ada biaya penjualan POP 40.000, kemudian biaya penjualan SAN sebesar 48.000, penyesuaian dan eliminasi 48.000, konsolidasinya sebesar 40.000. Laba kotor POP sebesar 8.000 diperoleh dari penjualan dikurangi biaya penjualan. Kemudian laba kotor SAN sebesar 12.000 diperoleh juga dari penjualan dan juga dikurangi biaya penjualan. Kemudian ada laba kotor konsolidasinya sebesar 20.000. Next. Kegiatan yang kedua ada penghapusan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir, di mana entitas yang dikonsolidasi merealisasikan dan menghapus seluruh laba antar perusahaan penjualan antar afiliasi pada periode di mana barang dagangan dijual kembali ke entitas luar, sampai barang dagangan dijual kembali. Keuntungan atau kerugian apapun dari penjualan antar perusahaan belum direalisasi dan harus dihilangkan pengaruhnya dalam proses konsolidasi. Persediaan akhir dari afiliasi pembelian mencerminkan laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut mencerminkan harga transfer antar perusahaan dan bukan biaya ke entitas konsolidasi. Di sini contohnya ada selama tahun 2017, POP menjual barang dagangan seharga 60.000 dolar kepada SAN seharga 72.000 dolar dan SAN menjual semuanya kecuali 12.000 dolar. 12.000 dolar barang dagangan ini kepada pelanggannya seharga 75.000 dolar. Ayat jurnal terkait barang dagangannya yang dialihkan antar perusahaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pada buku POP yaitu inventaris bertambah sebesar 60.000, kemudian hutang usaha bertambah sebesar 60.000. Jurnal tersebut untuk mencatat pembelian secara kredit dari entitas lain. Lalu ada piutang usaha anak sebesar 72.000, kemudian kredit penjualan sebesar 72.000. Jurnal tersebut untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SAN. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 60.000 dan ada inventaris berkurang sebesar 60.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan kepada SAN. Lalu pada buku anak atau pada SAN dicatat sebagai berikut yaitu inventaris bertambah sebesar 72.000, lalu hutang usaha pada POP sebesar 72.000. Jurnal untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari POP. Lalu ada piutang bertambah 75.000, penjualan sebesar 75.000. Jurnal tersebut untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi. Yang terakhir ada harga pokok penjualan sebesar 60.000. Terus inventaris berkurang sebesar 60.000. Jurnal tersebut untuk mencatat harga pokok penjualan ke entitas luar. Bisa di next. Untuk mencapai hasil konsolidasi melalui entry kertas kerja harus menghasilkan pengaruh transaksi antar perusahaan dari penjualan, harga pokok penjualan, dan inventaris, sehingga eliminasinya sebagai berikut. Penjualan POP sebesar 72.000, kemudian penjualan SAN sebesar 75.000, penyesuaian dan eliminasinya 72.000, lalu ada konsolidasi sebesar 75.000. Lalu biaya penjualan POP 60.000, lalu biaya penjualan SAN sebesar 60.000,
Lalu ada penyesuaian dan eliminasi di debit 2.000 dan penyesuaian dan eliminasi di kredit 72.000. Konsolidasinya sebesar 50.000. Lalu ada laba kotor POP yaitu $12.000, laba kotor SUN $15.000. Lalu total laba kotor konsolidasi yaitu sebesar $25.000. Kemudian di sini ada inventaris SUN sebesar $12.000, lalu konsolidasi sebesar $10. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Contoh sebelumnya untuk mencerminkan operasi tahun 2018 untuk POP dan SON. Selama tahun 2018, POP Corporation menjual barang dagangan seharga 80.000 kepada SON seharga 96.000 dan SON menjual 75% barang dagangannya seharga 90.000. SON juga menjual barang-barang di persediaan awal dengan harga transfer 12.000 kepada pelanggannya seharga 15.000. Entry jurnal yang berkaitan dengan barang dagangan yang ditransfer antar perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal POP. 1. Persediaan pada hutang usaha yaitu 80.000, piutang usaha pada penjualan 96.000, harga pokok penjualan pada persediaan 80.000. Dan pada jurnal SON, yaitu persediaan pada utang usaha 96.000, piutang pada penjualan 105.000, harga pokok penjualan pada persediaan 84.000. SON menjual 75% barang dagangan yang dibeli dari POP, sehingga persediaan akhirnya pada tahun 2018 adalah 24.000, yang mana diperoleh dari 96.000 dikali 25%, dan persediaan tersebut mencakup 4.000 laba yang belum direalisasi, yaitu 24.000 dikurangi 24.000 dibagi 1,2 harga transfer. Selanjutnya yaitu entry kertas kerja. 1. Penjualan pada POP yaitu 96.000 dan SON 105.000. Penyesuaian dan eliminasi 96.000 dan pada konsolidasi yaitu sebesar 105.000. Yang kedua yaitu biaya penjualan pada POP 80.000 dan pada SON 84.000. Penyesuaian dan eliminasi adalah 4.000. Konsolidasi yaitu 70.000. Laba kotor POP sebesar 16.000, pada SON 21.000, dan laporan konsolidasi sebesar 35.000. Persediaan SON yaitu 24.000, penyesuaian dan eliminasi sebesar 4.000, konsolidasi sebesar 20.000. Pada investasi pada SON yaitu nilai penyesuaian dan eliminasi sebesar 2.000. Entry jurnal untuk menghilangkan dampak transaksi antar perusahaan POP dan SON pada tahun 2018 yaitu penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 96.000. Yang kedua yaitu investasi pada SON pada harga pokok penjualan yaitu sebesar 2.000 dan yang ketiga yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 4.000. Entry kertas kerja A dan C secara prosedural sama dengan entry tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menghilangkan biaya penjualan dan penjualan antar perusahaan dan menunda laba yang belum direalisasi dalam persen dari sudut pandang konsolidasi. Persediaan awal yang dilebih-lebihkan senilai 2.000 melebih-lebihkan harga pokok penjualan pada tahun 2018. Entry B mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya dari tahun 2017 dengan mengurangi harga pokok penjualan konsolidasi dan dengan demikian meningkatkan laba kotor konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penjualan hilir atau downstream dan hulu upstream. Penjualan hilir atau downstream sale adalah penjualan yang dilakukan oleh induk kepada anak perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk merupakan penjualan hulu atau upstream sale. Dalam kasus penjualan hilir, pendapatan terpisah entitas induk mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan, dan pendapatan anak perusahaan tidak terpengaruh. Ketika penjualan berada di hulu, laba bersih anak perusahaan mencakup seluruh jumlah yang belum direalisasi keuntungan termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan dan pendapatan terpisah induk perusahaan tidak terpengaruh.
Proses konsolidasi menghilangkan seluruh jumlah penjualan antar perusahaan dan biaya penjualan untuk penjualan hilir dan hulu. Namun, bagian kepentingan non-pengendali mungkin terpengaruh jika laba bersih anak perusahaan mencakup laba yang belum direalisasi, tidak terpengaruh jika pendapatan terpisah induk mencakup laba yang belum direalisasi. Situasi hilir. Karena pemegang saham non-pengendali mempunyai kepentingan hanya pada pendapatan anak perusahaan. Next. Pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan pendapatan. Asumsikan pendapatan terpisah entitas induk dan anak perusahaan yang kepemilikannya sebesar 80% pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Penjualan induk 600, anak perusahaan 300. Biaya penjualan induk 300, anak perusahaan 180, sehingga laba kotornya 600 dikurangi 300, untuk induk 300, anak perusahaan 120. Untuk pengeluaran 100, anak perusahaan 70, sehingga penghasilan terpisah parent atau orang tua induk sebesar 200. Laba bersih anak perusahaan 50. Penjualan antar perusahaan selama tahun berjalan adalah 100.000 dan persediaan pada tanggal 30 Desember 2016 mencakup laba yang belum direalisasikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perhitungan saham bunga non-pengendalian. Jika penjualan antar perusahaan bersifat hilir, akun penjualan induk dan harga pokok penjualan mencerminkan laba yang belum direalisasi sebesar $20.000 dan laba bersih anak perusahaan sebesar $50.000 sama dengan pendapatan realisasinya. Dalam hal ini, perhitungan saham kepentingan non-pengendali tidak terpengaruh oleh transaksi antar perusahaan dan dihitung sebagai $50.000 laba bersih anak perusahaan dikali dengan 20%. Jadi hasilnya $10.000. Jika penjualan antar perusahaan berada di sektor hulu, akun penjualan dan harga pokok penjualan anak perusahaan mencerminkan laba yang belum direalisasi sebesar $20.000 dan pendapatan realisasi anak perusahaan sebesar $30.000. Dalam hal ini, perhitungan bagian kepentingan non-pengendali adalah $50.000 laba bersih anak perusahaan dikurang dengan $20.000 laba yang belum direalisasi dikali dengan 20%. Hasilnya $6.000. Next. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan bersih konsolidasi. Ini ada tabel laba konsolidasi perusahaan induk dan anak perusahaan. Gambar tersebut menunjukkan laporan laba rugi konsolidasi komparatif untuk perusahaan induk dan anak perusahaan yang kepemilikannya 80%. Dalam memeriksa pameran tersebut, perlu diketahui bahwa satu-satunya perbedaan dalam perhitungan bagian kepentingan pengendali atas laba bersih konsolidasi berdasarkan kedua asumsi tersebut terletak pada perhitungan bagian kepentingan non-pengendali. Hal ini terjadi karena eliminasi biaya penjualan dan penjualan antar perusahaan serta keuntungan persediaan antar perusahaan adalah sama. Laba bersih induk dengan metode ekuitas sama dengan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi, sehingga pendekatan yang digunakan dalam menghitung laba anak perusahaan harus konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan laba bersih konsolidasi. Untuk penjualan hilir, seluruh laba yang belum direalisasi dibebankan pada pendapatan anak perusahaan. Namun untuk penjualan hulu, hanya bagian induk yang dibebankan terhadap pendapatan investasi anak perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah keuntungan dari penjualan hilir yang belum direalisasi. Dan di sini adalah penangguhan keuntungan perusahaan pada periode penjualan perusahaan. Di sini adalah ada contoh soal, yaitu contoh berikut mengilustrasikan penangguhan keuntungan yang belum direalisasi pada penjualan hilir. Farm Corporation memiliki 90% saham dan suara di Sun Corporation. Nah, laporan laba rugi terpisah Farm dan Sun tahun 2016 dan belum memperhitungkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Di sini ada
penjualan dari PAM seharga 100, harga pokok penjualan PAM 60, laba kotor didapatkan 40. Pengeluarannya adalah 15, pendapatan operasional 25, income from Sun 9, sehingga net income-nya 34. Sedangkan di sini penjualan dari Sun sebesar 50, harga pokok penjualan senilai 35, sehingga gross profit-nya 15. Expense sebesar 5, pendapatan operasional senilai 10. Income from Sun tidak ada, sehingga net income-nya adalah 10. Next. Nah, selanjutnya adalah pendapatan operasional PAM mencerminkan laba yang belum direalisasi sebesar 2.500 dalam persediaan SAN 6.000, harga transfer dikurangi dengan biaya 3.500. Pada buku tersendiri, PAM mencatat bagiannya atas pendapatan SAN dan menunda pengakuan laba yang belum direalisasi dengan ayat surat berikut, yaitu pendapatan dari SAN senilai 9.000, pendapatan dari SAN senilai 9.000. Sehingga untuk mencatat bagian pendapatan SAN, yaitu investment income from SAN senilai 2.500, investment in SAN senilai 2.500 untuk menghilangkan laba yang belum direalisasi atas penjualan ke SAN. Nah, sehingga bagian kepemilikan non pengendali sebesar 1.000 ditunjukkan pada di sini ada kertas kerja yang bagian kepemilikan non pengendali sebesar 1.000 yang ditunjukkan pada kertas kerja berikut, yaitu tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi dari penjualan PAM karena pemegang saham non pengendali hanya berbagi laba anak perusahaan, dan laba yang dilaporkan SAN untuk tahun 2016 sama dengan pendapatan yang direalisasi tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi pada tahun 2016 persediaan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengakuan laba antar perusahaan antar penjualan kepada entitas luar. Langsung ke contoh soalnya, asumsikan bahwa barang dagangan yang diperoleh dari PAM selama tahun 2016 dijual oleh SAN selama tahun 2017. Dan tidak ada transaksi antar perusahaan antar PAM dan SAN selama tahun 2017. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2017. Sebelum memperhitungkan laba yang sebelum direalisasi sebesar $2.500 dalam persediaan awal, SAN adalah sebagai berikut. Jadi untuk penjualan SAN ini sebesar $60, untuk harga pokok penjualan sebesar $40. Jadi gross profit-nya ini 60 dikurangi 40, hasilnya adalah $20. Lalu untuk expense-nya sebesar $5 dan operating income-nya sebesar $15. Dan income from SAN-nya tidak ada, jadi net income-nya sebesar $15. Next. Baik, untuk selanjutnya ada pendapatan operasional PAM untuk tahun 2017 ini tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan SAN pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, laba SAN ini pada tahun 2017 itu terpengaruh karena penyajian persediaan awal SAN yang berlebihan sebesar 2.500 dan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi. Nah, dari sudut pandang PAM, laba yang belum direalisasi dari tahun 2016 itu kemudian direalisasikan pada tahun 2017 dan pendapatan investasinya dicatat dan disesuaikan sebagai berikut. Nah, untuk entry jurnalnya itu investment in SAN pada income from dan kemudian direalisasikan pada 2017 entry jurnalnya investment in SAN pada income from SAN sebesar 2.500. Nah, kemudian PAM ini
mencatat laporan laba ruginya, penyesuaian dan eliminasinya itu income statement sales-nya itu sebesar 180.000, kemudian income from Sun-nya itu 0, kemudian cost of goods sold-nya itu 117,5 ribu, terus expense-nya itu 25.000. Jadi 180.000 ini dikurangi 117.000,5 dan dikurangi 25.000 menjadi 37,5. Nah, kemudian ditemukan balance sheet-nya itu sebesar 16. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu keuntungan dari penjualan upstream yang belum direalisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait keuntungan dari penjualan upstream. Penjualan yang dilakukan anak perusahaan kepada induknya yaitu untuk peningkatan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan. Namun tidak mempengaruhi pendapatan operasional induk sampai barang dagangan tersebut dijual kembali oleh induk ke entitas luar. Namun, laba bersih entitas induk akan terpengaruh pada tahun pengalihan dari entitas anak, karena entitas induk mengakui bagiannya atas pendapatan entitas anak berdasarkan ekuitas. Di dalam materi ini terdapat dua contoh soal, yaitu yang pertama penangguhan keuntungan antar perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan, dan yang kedua yaitu konsolidasi keuntungan antar perusahaan dari penjualan hilir dan hulu. Next. Di sini, penangguhan keuntungan antar perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan. Pada tahun 2016, Sun Corporation, yaitu anak perusahaan, menjual barang dagangan yang dibelinya seharga 7.500 kepada Pop Corporation, yaitu induk, seharga 20.000, dan Pop Corporation menjual 60% barang kepada pihak luar seharga 15.000 pada akhir tahun. Dan laba persediaan yang belum direalisasi yaitu sebesar $5.000. $5.000 didapat dari biaya $3.000 dan termasuk dalam persediaan Pop seharga $8.000. Dan jika Sun Corporation melaporkan laba bersih sebesar $50.000, untuk pameran ini untuk membandingkan akuntansi perusahaan induk untuk menggabungkan satu lini yang terdiri dari anak perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya dan anak perusahaan yang kepemilikannya sebesar 75%. Di sini terdapat jurnal yaitu bagian A. Jika Sun adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% sahamnya, yang pertama yaitu investasi kepada anak perusahaan, yaitu penambahannya sebesar 50.000 dan penghasilan dari anak perusahaan sebesar 50.000. 50.000 didapat dari pencatatan 100% pendapatan yang dilaporkan Sun sebagai pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya yaitu penghasilan dari anak perusahaan, yaitu dikurangkan dengan 5.000 dan investasi kepada anak perusahaan, yaitu sebesar 5.000. 5.000 itu didapat dari 50.000 laba bersih 50.000 laba bersih dikurangkan dengan 5.000 biaya yang belum direalisasi lalu dikalikan dengan 100%. Jadi yang diterima yaitu sebesar 45.000, tapi yang dicatat di sini sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu bagian B. Jika Sun adalah anak perusahaan yang 75% yaitu kepemilikannya. Investasi pada anak perusahaan ditambah penambahannya sebesar 37.500. Lalu penghasilan dari anak perusahaan yaitu sebesar 37.500. Di sini 37.500 dicatat dari pencatatan 75% dari pendapatan yang dilaporkan Sun sebagai pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya yaitu penghasilan dari anak perusahaan yaitu dikurangkan sebesar 3.750 dan investasi kepada anak perusahaan sebesar 3.750 yaitu 3.750 itu didapat dari
yaitu 33.750 itu didapat dari $50.000 dikurangkan 5.000 dikalikan 75%. Next. Selanjutnya yaitu contoh konsolidasi keuntungan antar perusahaan dari penjualan hilir. Sun Corporation adalah anak perusahaan Pam Corporation yang 90% sahamnya dimiliki dan diakuisisi dengan uang tunai $94.500 pada tanggal 1 Juli 2000. Ketika aset bersih Sun terdiri dari modal saham 100.000 dan laba ditahan $5.000, biaya kepemilikan 90% Pam di Sun sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari bunga yang diperoleh, yaitu $150.000 dikalikan 90%. Dan oleh karena itu, tidak diperlukan alokasi pada aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Jurnalnya yaitu penjualan kesan pada tahun 2019, yaitu ada biaya sebesar $15.000 dan harga jualnya. Jadi 15.000 dikurangkan dengan 15.000 ditambah dengan 5.000, hasilnya yaitu 20.000. Selanjutnya yaitu laba yang sebelum direalisasi pada persediaan Sun pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu persediaan terjual selama 2019, yaitu sebesar 2.000, dan laba belum direalisasi pada persediaan Sun pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar 2.500, dan hutang Sun kepada Pam pada tanggal 31 Desember 2019, itu sebesar 10.000. Next. Dalam metode ekuitas, pada tanggal 31 Desember 2018, akun investasi Pam di Sun memiliki saldo sebesar 128.500, dan saldo ini terdiri dari 90% ekuitas Pam dalam aset bersih Sun sebesar 145.000 pada tanggal tersebut dikurangkan laba yang belum direalisasi sebesar 2.000, dan dalam inventaris Sun pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu selama tahun 2019, Pam membuat entry berikut dalam pembukuannya untuk investasi di Sun dengan metode ekuitas. Yang pertama yaitu tunai, penambahannya sebesar 9.000, investasi ke Sun itu sebesar 9.000, hasil investasi ini, hasil 9.000 ini didapat dari pencatatan dividen dari minggu, yaitu $10.000 dikalikan 90%. Selanjutnya yaitu investasi ke Sun, penambahannya sebesar 26.500, dan pendapatan dari Sun sebesar 26.500. Pendapatan 26.500 ini didapat dari ekuitas laba bersih Sun, yaitu $30.000 dikalikan 90%, didapat hasilnya 27.000, lalu ditambahkan laba persediaan tahun 2018 dan diakui pada tahun 2019, yaitu sebesar 2.000, dan dikurangkan laba persediaan tahun 2019 yang ditangguhkan pada akhir tahun, yaitu sebesar 2.500. Jadi 26.500 hasil yang tadi. Next. Di sini ada neraca, di sini ada, di sini yaitu kertas kerja konsolidasi perusahaan Pam dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Bisa dilihat bahwa dalam kertas kerja Pam Corporation dan anak perusahaan, diperhatikan dari gambar di atas bahwa laba bersih Pam yaitu sebesar 126.500 sama dengan bagian dengan pengendali laba bersih konsolidasi, dan jumlah laba ditahan Pam sebesar $270.500 itu sama dengan laba ditahan konsolidasi. Kesetaraan ini dapat
diterapkan, yaitu penerapan metode akuntansi ekuitas yang benar. Dan penjualan yang meningkatkan keuntungan antar perusahaan dalam persediaan SUN adalah di bagian hilir, sehingga tidak ada kepentingan awal non-pengendali, yaitu sebesar $14.500, maupun bagian kepentingan non-pengendali, yaitu sebesar $3.000, yaitu terpengaruh oleh transaksi antar perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan hulu. Di sini langsung saja contohnya Sun Corporation adalah anak perusahaan Pop Corporation yang 80% sahamnya dimiliki dan diakuisisi seharga $480.000 pada 2 Januari 2016. Ketika ekuitas pemegang saham Sun terdiri dari modal saham $300.000 dan laba ditahan $100. Biaya investasi tersebut sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih Sun yang diperoleh, sehingga tidak ada selisih nilai wajar atau nilai buku yang ditimbulkan dari akuisisi tersebut. Di sini dijelaskan beberapa, yaitu yang pertama, sale to Pop di tahun 2017, yaitu di sini Sun menjual kepada Pop $300.000. Dan yang kedua ini pada tahun 2016 ada unrealized, tetapi di tahun 2017 terjual dan akan diakui sebagai laba, yaitu $40.000. Untuk selanjutnya yaitu unrealized profit in Pop inventory, ini barang yang dibeli dan belum laku di tahun 2017 ini harus dieliminasi sebesar $30.000. Dan selanjutnya piutang dan hutang antar perusahaan yaitu sebesar $50.000. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya yaitu metode ekuitas. Langsung pada contohnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, akun investasi Pop di Sun memiliki saldo sebesar $568.000 yang terdiri dari $600.000 ekuitas dasar dalam aset bersih Sun, yaitu $730 dikali 80%. Dari laba yang belum direalisasi ini sebesar $40.000 di inventaris Pop pada tanggal 31 Desember 2016 dari hulu penjualan. Di sini diketahui yang pertama, investasi di Sun yaitu pada anak yaitu $40.000. Dan Sun ini membagikan dividen sebesar $50.000 dan pencatatannya di perusahaan Pop ini yaitu $50.000 dikalikan 80% menghasilkan $40.000. Yang kedua yaitu investasi di Sun sebesar $88.000. Dan yang selanjutnya yaitu ada diketahui juga melaporkan laba yaitu $100.000, di mana Pop ini mencatat dengan $100.000 kali 80% menghasilkan nilai $80.000. Untuk selanjutnya ada unrealized dari barang yang pada tahun 2016 tidak laku dan sekarang pada tahun 2017 telah terjual, yaitu sebesar $32.000. Untuk di sini ada nilai unrealized yang akan dieliminasi yaitu $30.000 kali 80%, di mana menghasilkan minus $24.000. Untuk total keseluruhannya yaitu menjadi $88.000
yang akan ditambahkan. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu entry jurnal dari akun-akun dari soal-soal yang sebelumnya. Yang pertama, yang A, pada yang A ini yaitu sales dan good sales di debit yaitu $20.000 dan cost of goods sold yaitu $20.000. Dan yang kedua yaitu dengan menginvestasi desain dan cost of goods sold 2000 ini kita mengakui barang investasi yaitu sebesar 40.000 jika $40.000 dikali 80% menghasilkan 2000 ini. Dan yang C yaitu kita mengeliminasi adanya barang yang belum terjual yaitu cost of goods sold di debit senilai $2.500 dan inventorinya $2.500. Untuk jurnal yang D yaitu total income-nya yaitu 26.500 dan untuk dividennya $9.000 dan untuk investasi saham-nya ini dari 26.500 dikurangi 9.000 yang menghasilkan 17.500 sisanya. Dan untuk yang E yaitu non-controlling interest share di mana menghasilkan $3.000 dan dividennya $1.000 dan untuk nilai sisanya yaitu non-controlling interest-nya $2.000. Untuk yang F, capital stock-nya ini laba ditahannya ini $100.000 dan di debit dan retained earning-nya $45.000 di debit dan investasi desainnya di kredit $130.500 dan untuk sisanya yaitu non-controlling interest-nya $14.500. Dan yang terakhir, jurnal yang terakhir yaitu account payable, utangnya sebesar 10.000 dan account receivable-nya ini $10.000 juga, di mana dari jurnal ini keduanya akan dihilangkan. Tadi next. Dan yang selanjutnya yaitu kertas kerja yang yaitu kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini dihubungkan dari yang sebelumnya, jurnal sebelumnya yaitu ada reported net income of Stone sebesar $100.000 dan ada inventory profit pada tahun 2016 yang relasi in 2017 ditambahkan sebesar $40.000 dan unrealized inventory profit di Desember 31 2017-nya yaitu minus $30.000 menghasilkan totalnya yaitu $110.000. Dikalikan 20% non-control interest ini menghasilkan non-controlling interest share-nya yaitu $22.000. Bisa di next. Untuk yang selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja ini bisa dilihat dari akun-akun yang sebelumnya, tinggal dimasukkan saja sesuai dengan standar yang berlaku. Dan untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan dari PT Fortune Med Indonesia Tbk. Next. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Jadi PT Fortune Med Indonesia ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri pengembangan real estate.
Ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari properti, manufaktur, perdagangan, dan layanan dengan kegiatan utama real estate dan jasa konstruksi unit perumahan di Surabaya. Eh, Anak perusahaannya adalah PT Multi Bangunan Sarana dan PT Mas Tadi Properti. Keduanya aktif di bidang pengembangan real estate. Fortune Made Indonesia ini didirikan pada tanggal 24 Juni 1989 dan berlokasi di Surabaya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah analisis terkait kepentingan non-pengendali. Nah, berikut terkait non-controlling interest atas aset bersih dan laba bersih PT Fortune Made Indonesia pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada rincian kepentingan non-pengendali atas aset bersih ini sejumlah 287.266.000 sekian, dan pada rincian kepentingan non-pengendali atas laba bersihnya itu sebesar 1.666.000 sekian. Untuk analisis berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis modal saham. Nah, di sini adalah tujuan utama pengelolaan modal investasi tanah adalah untuk memastikan tertinggalannya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang sahamnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan dari PT Fortune ini, modal saham atas PT Surya Mega sebesar 2.721 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada analisis terkait investasi saham. Berdasarkan pernyataan keputusan sirkular, para pemegang saham PT Fortune Made menyetor sahamnya kepada entitas anak, yaitu kepada PT Mitra Karya Multiguna yang diaktakan dalam akta notaris nomor 7 tanggal 11 November 2021 oleh Notaris Haniwati. Entitas meningkatkan modal ditempatkan di store sebesar 6.284.000, persentase kepemilikan entitas sebesar 18%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis terkait keuntungan yang belum terrealisasi atas nilai wajar aset keuangan. Di sini ada laporan perubahan ekuitas dari PT Fortune Made. Next. Dari analisis laporan perubahan ekuitas, diketahui keuntungan yang belum terrealisasi atas nilai wajar aset keuangan dari PT Fortune Made yaitu sebesar 681 juta 681.7.468 pada tanggal 1 Januari 2022. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Fortune mengalami rugi. Namun keuntungan yang belum terrealisasi atas nilai wajar aset keuangan yang mengalami kerugian ini yaitu selisih antara harga pasar saat ini dari aset tersebut dan harga beli aset tersebut. Meskipun aset tersebut mengalami kerugian saat ini, keuntungan belum terrealisasi dapat muncul di masa depan jika nilai pasar aset yaitu meningkat di atas harga beli awal. Dan ini merupakan potensi keuntungan yang belum direalisasi dan masih tergantung pada perubahan kondisi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Maret 2023, bangunan jadi yang siap dijual kepada pelanggan yang terletak di Tambak Sawah, Sidoarjo, sebanyak 19 unit, dengan luas tanah 7.784 meter persegi, dan luas bangunan 8.045 meter persegi. Romo Kalisari, Surabaya sebanyak 5 unit dengan luas tanah 2.396 meter persegi dan luas bangunan 1.452 meter persegi, dan Betro, Sidoarjo sebanyak 3 unit dengan luas tanah 320 meter persegi dan luas bangunan 186 meter persegi. Pada Desember 2022, bangunan jadi yang siap dijual kepada pelanggan yang terletak di Tambak Sawah, Sidoarjo sebanyak 20 unit dengan luas tanah 8.621 meter persegi dan luas bangunan 8.873 meter persegi. Romo Kalisari, Surabaya sebanyak 5 unit dengan luas tanah 2.396 meter persegi dan luas bangunan 1.452 meter persegi, dan Betro, Sidoarjo sebanyak 5 unit dengan luas tanah 507 meter persegi dan luas bangunan 310 meter persegi.
tanah sedang dikembangkan terdiri atas persediaan, yaitu tanah siap dijual 102.274.509 dengan bangunan dalam penyelesaian 12 miliar sekian, bangunan siap dijual 30 miliar sekian, jumlahnya yaitu 145 miliar sekian. Persediaan entitas dan entitas anak sebagian besar merupakan tanah matang, tanah yang sedang dikembangkan sehingga tidak diasuransikan. Berdasarkan evaluasi manajemen mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, manajemen berpendapat bahwa tidak dapat perubahan keadaan yang mengidentifikasi adanya penurunan nilai persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.